بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Imam Nawawi yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembahasan berkaitan tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah menjelaskan proses kematian manusia, baik manusia yang muslim ataupun manusia yang kafir. Kemudian kita pun juga menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam barzah atau di alam kubur, yang dimana peristiwa-peristiwa tersebut itu mengingatkan kepada kita bagaimana dahsyatnya kejadian-kejadian di alam barzah dan di alam kubur. Dan sekali lagi mengingatkan kita berada di alam barzah, di alam kubur, itu lebih lama ketimbang kita hidup di permukaan bumi ini. Di permukaan bumi ini sebentar, paling banter 60 atau 70 tahun. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzalik. Sangat sedikit yang melewati umur 70 tahun. Ada yang melewati umur 70 tahun, kita tidak menafikan. Ada yang melewati umur 80 tahun. Ada juga bahkan yang melewati umur 90 tahun. Hitungnya, jumlahnya sangat sedikit sekali. Paling banter hitungan jari kita. Tapi antara 60 dan 70 tersebut, banyak sekali di antara teman-teman dekat kita ya, yang sudah dimangkatkan dan diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala di antara 60 dan 70 tahun tersebut. Yang jelas persiapkan diri sebaik mungkin ya dengan beramal dan beribadah, agar kesiapan kita untuk menyambut kematian tersebut betul-betul dalam kondisi yang prima dan mantap ketika ya menyambut kedatangan yang namanya al-maut, kematian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan ya al-alamat allati tadullu ala husnil khatimah. Tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Subhanallah, kalau kita melihat dari tanda-tanda husnul khatimah itu lumayan banyak ya. Subhanallah, lebih daripada 10 tanda-tanda ya yang namanya husnul khatimah. Husnul khatimah itu sendiri adalah meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terampuni, meninggal dunia dalam kondisi seluruh amal saleh diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi sebelum kita masuk kepada tanda-tanda tersebut, ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu berkaitan tentang masalah talqin. Talqin itu terambil dari kata-kata laqana yulaqqinu talqinan. Ya. Talqin itu artinya adalah membimbing, menuntun orang yang mau meninggal dunia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Talqin itu disyariatkan.
talqin itu ada sebelum orang meninggal dunia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tolong talkinkan, tolong bimbing dan tuntun orang yang meninggal dunia agar sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa ya Rasulullah? Disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya sebelum dia meninggal dunia la ilaha illallah yang dia ucapkan, maka jaminan surga untuknya. Jadi dari sini poin yang paling penting yang kita pahami, talqin itu disyariatkan, talqin itu ada, yaitu menuntun, membimbing seseorang yang mau meninggal dunia agar sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ketika ucapan terakhirnya la ilaha illallah sebelum dia meninggal dunia, maka jaminan surga untuknya. Dan ini menunjukkan tanda husnul khotimah yang pertama yang didapatkan oleh saudara kita sesama muslim. Nah, kecuali bagi mereka yang non muslim atau kafir, kita tetap berusaha untuk mengajak mereka untuk masuk Islam, agar hari akhir hayatnya itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusan Allah Jalla Jalaluh. Disebutkan dalam satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, diceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang khadim, pelayan atau pembantu atau asisten rumah tangga. Kebetulan beragama Yahudi. Ketika pembantu beliau yang beragama Yahudi ini sakit, sebagai wujud majikan yang baik, beliau membesuk dan menjenguk pembantunya yang sakit yang beragama Yahudi. Dari hadis ini menunjukkan bahwasannya bolehnya kita tersebut membesuk atau ziarah kepada seorang yang sakit dari kalangan non-muslim atau kafir. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah sampai di rumah sang pembantu, kemudian Rasulullah SAW bersegera untuk menghampiri sang pembantu yang dilihat oleh Nabi kondisinya begitu luar biasa parahnya, sakit yang luar biasa, sampai-sampai terbetik di pikiran Nabi SAW bahwasanya sang pembantu mau meninggal dunia. Rasulullah ditemani oleh ayah sang pembantu mendekati sang pembantu sambil membisikkan di telinga kanannya, ya gulam aslim taslam, wahai pembantuku, masuklah engkau ke dalam Islam, aku pastikan engkau selamat. Sang pembantu melihat kepada ayahnya yang kebetulan berada di samping Nabi SAW, seakan-akan ingin meminta izin agar diizinkan untuk menyatakan iman dan Islam. Sang ayah paham, sang abah mengerti, kemudian mengatakan kepada anaknya, kepada putranya, ya waladi aslim taslam ati Abul Qasim. Wahai putraku, masuklah engkau ke dalam Islam, aku pastikan engkau selamat, selamat duniamu dan selamat akhiratmu. Dan kemudian sang pembantu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusan Allahu Jalla wa Ala. Subhanallah, tidak berselang lama dari pengucapan dua kalimat syahadat, tidak hitungan menit. Subhanallah, setelah beberapa detik atau setelah beberapa saat setelah mengucapkan dua kalimat syahadat tadi,
sang pembantu mangkat, meninggal dunia. Rasulullah tersenyum, wajah berseri-seri, bahagia betul Nabi SAW karena mendapatkan pembantunya ya masuk ke dalam Islam ini. Sebagai ya bersyukurnya Nabi kepada Allah Jalla wa'ala, dikarenakan Allah memberikan hidayah dan petunjuk Islam ini kepada sang pembantu, Rasulullah bertahmid, memuji Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa'ala yang telah menyelamatkan pembantuku dari siksa api neraka. Pertanyaannya ikhwan, sang pembantu tadi husnul khotimah tidak? Husnul khotimah, padahal amalan yang baru dia kerjakan cuma satu, yaitu apa? 2 kalimat syahadat. Disinilah kekuatan kalimat tauhid. Disinilah hebatnya 2 kalimat syahadat tersebut. Dan subhanallah, janjinya Allah melalui lisan Nabi SAW, ketika seseorang masuk Islam, maka dipastikan perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan ketika kafir, Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Disebutkan di dalam hadis ya Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu." Apabila seorang hamba masuk Islam, menyatakan iman dan Islam, wa hasuna islamuhu, dan Islamnya bagus, masuk Islam dari hati, bukan karena keterpaksaan, betul-betul ikhlas dia ingin beragama Islam. Maka apa yang terjadi? Apa balasannya? Luar biasa. Katabahallahu lahu kulla hasanatin kanat azlafuha wa muhiyat anhu kulla sayyiatin kanat azlafuha. Kita tahu non muslim kafir. Ya, kita punya kenalan atau mungkin ya punya tetangga non muslim kafir. Dia baik sama kita. Subhanallah, setiap kali liburan dia kembali dari holiday-nya itu selalu mengasihkan hadiah. Bahkan tidak jarang ketika Idul Fitri tersebut mengirimkan makanan. Kita lihat sama orang tuanya sangat berbakti. Tapi berhubung dia masih kafir, setiap perbuatan baik yang dilakukan itu tidak bersama dengankan amal soleh yang bersama dengankan pahala. Kenapa? Syarat utama satu perbuatan baik dianggap sebagai amal soleh ketika dia sudah menyatakan iman dan Islam. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti ketika kita diadili semuanya, manusia dikumpulkan di suatu padang yang tanpa ujung, Allah Jalla wa'ala mengadili manusia. Banyak dari galangan orang-orang kafir yang datang kepada Allah Jalla wa'ala membawa sesuatu yang dianggap sebagai amal solehnya, menunjukkan sesuatu yang dianggap sebagai perbuatan baiknya. Tapi ketika sidang diadili oleh Allah Jalla wa'ala, Allah jadikan perbuatan-perbuatan dia tersebut seperti butiran-butiran pasir yang ditiup oleh angin. Tidak ada nilainya, tidak ada hasanatnya, tidak dianggap sebagai pahala, dan tidak dianggap sebagai amal soleh. Kenapa? Karena mereka datang kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan kafir, kufur kepada Allah Jalla wa'ala, meninggal dunia dalam kondisi tidak beragama Islam. Nah, tapi sekiranya ada di antara manusia yang kafir ini, sebelum dia meninggal dunia, menyatakan iman dan Islam, bagaimana statusnya? Subhanallah, baiknya Allah. Baiknya Allah ya kepada orang tersebut, perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan ketika dia masih kafir, Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai amal solehnya. Subhanallah, ada seorang sahabat Nabi, dia mu'allab, tadinya kafir, musyrik. Setelah masuk Islam dia bertanya, namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ketika kafirnya baik yang sangat luar biasa. Suka menyantuni orang-orang fakir, orang miskin, selalu membantu anak-anak yatim, menyambung tali kekerabatan, silaturahim, sama tamu hormatnya luar biasa
Luar biasa nih orang. Dia bertanya ketika sudah masuk Islam. Ya Rasulullah, perbuatan ana di masa lalu ketika kafir. Sekarang ana sudah masuk Islam. Apakah dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai amal soleh ana yang bersama dengankan pahala? Kata Nabi, ketika engkau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan iman dan Islam, berarti perbuatan-perbuatan baik kamu yang di masa lalu itu Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai amal soleh kamu dan bersama dengankan hasanat dan pahala. Allahu Akbar. Nah, ini kabar gembira buat mereka-mereka yang masih kafir, ya, kemudian menyatakan iman dan Islam. Ketika dia masih kafir berbuat baik. Ketika masih kafir tidak dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Karena syarat utama satu perbuatan baik dianggap sebagai amal soleh ketika dia sudah menyatakan iman dan Islam. Beragama Islam. Subhanallah, di akhir hayat dia masuk Islam. Perbuatan-perbuatan baiknya tadi dianggap oleh Allah Jalla wa'ala sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Kemudian wa muhiyat anhu kulla sayyi'atin kanat azlabuha. Kemudian seluruh perbuatan jahatnya, seluruh perbuatan maksiatnya, seluruh perbuatan dosanya, dari dosa kekufuran, dosa kesyirikan, dan maksiat-maksiat yang lainnya diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar. Innal islama yahdumu ma qablah. Sesungguhnya dengan keislaman seseorang itu bisa menghancurkan dan menghapuskan segala dosa-dosa yang sebelumnya dia lakukan. Nah inilah pentingnya syahadatain, 2 kalimat syahadat, dan pentingnya juga kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kesimpulannya, Bapak dan Ibu, kalau orang yang memang muslim kemudian mau meninggal dunia, kita talkinkan cukup dengan la ilaha illallah saja. Tapi kalau sekiranya non muslim atau kafir, kita ajak dia masuk Islam agar dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi talkinnya itu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar. Nah, ada orang temannya. Dia masuk Islam. Abahnya masih non-muslim. Subhanallah, biasanya kalau kajian, abahnya itu selalu hadir. Tapi hidayah belum datang. Dia datang, duduk, bahkan bertanya, ya, kepada ustadz yang ngisi kajian itu. Subhanallah. Pernah suatu hari, ya, bukan itu di akhir hayat beliau, ya. Beliau itu meninggal heart attack, serangan jantung. Assalamualaikum Ustaz. Abah ana heart attack nih, serangan jantung. Kita tanya langsung, apakah abah antum masih bisa bicara? Bisa. Di mana Ustaz? Coba antum suruh dia masuk Islam. Suruh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kebetulan abahnya mengiyakan dan mau. Subhanallah, dalam perjalanan dari rumah menuju rumah sakit, abahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah, ya, adalah hamba Allah dan utusan Allah Jalla wa'ala. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusan Allah Jalla wa'ala. Kita tanya, abah antum mengucapkan itu? Mengucapkan Ustaz. Subhanallah, ya, percis ya, di depan pagarnya rumah sakit, sang abah tersebut habis, meninggal dunia, mangkat. Dia menangis, dia pikir Islam apa enggak? Kita pastikan dia mengucap enggak 2 kalimat syahadat tadi? Ngucap, Ustaz. Ngucap. Anak saksinya, saudara ini juga, saudara anak ini juga saksinya. Nah, kalau begitu dia muslim. Berarti dikuburkan dalam kondisi apa? Muslim juga atau Islam. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa beliau dan menerima amal saleh beliau, ya. Artinya perbuatan-perbuatan baik beliau ketika kafir, ya. Subhanallah, ketika kajian, yang menyediakan makanan, yang beli makanan siapa? Abahnya itu. Kita masih ingat. Tapi masih belum dapat hidayah pada waktu itu. Tapi sudah hadir di kajian. Subhanallah, pas serangan jantung itu mau dibawa ke rumah sakit, kemudian anaknya setengah memaksa agar abahnya masuk Islam, dan abahnya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Alhamdulillah meninggal dalam kondisi Islam.
Nah tentunya berkaitan dengan la ilaha illallah tersebut yang harus kita pahami ya secara akidah dan tauhid. Di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut tidak lain adanya rukun ya atau pondasi daripada la ilaha illallah. Yang pertama itu al-isbat. Al-isbat itu artinya menetapkan Allah Jalla wa'ala satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Konsekuensinya adalah an-nafyu. An-nafyu itu artinya menafikan, meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah Jalla wa'ala. Dan kita harus punya keyakinan yang seperti itu. Artinya yang kita sembah, yang pantas satu-satunya hanya Allah. Ya, hanya Allah Jalla wa'ala. Selainnya yang disembah oleh sebagian manusia ini adalah kebatilan dan kesesatan. Dan itu yang dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Had, surah yang ke-22, ayat 62. Dan juga disebutkan di dalam surah Luqman ya. Disebutkan dalam surah Luqman, surah yang ke-31, ayat 30. Yang dimana Allah Jalla wa'ala menyatakan, Zalika bi'annahu al-haq. Yang pantas untuk disembah itu hanyalah Allah. Artinya menetapkan Allah Jalla wa'ala satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Sedangkan yang disembah oleh sebagian manusia kepada selain Allah itu adalah kebatilan. Muncullah istilah al-isbat dan an-nafyu ini. Al-isbat itu menetapkan Allah Jalla wa'ala satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Konsekuensinya menafikan, meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah Jalla wa'ala. Wallahu alam bissawab. Nah, itu yang pertama. Nah, nutquhu bisyahadati indal maut min a'zamil bisyarat, bahwasannya ketika seseorang mengucapkan syahadah yaitu la ilaha illallah ketika mau meninggal dunia, itu paling besarnya kabar gembira buat dia berkaitan dengan apa? Bihusnil khatimah. Saudara kita mengucapkan la ilaha illallah, ini kabar gembira yang luar biasa untuk dia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridhai beliau. Naam. Kemudian yang kedua, tanda husnul khatimah adalah al-mautu birishhi al-jabin. Kematian seorang mukmin itu ditandai dengan adanya keringat dan peluh di jidatnya atau di dahinya. Ini tentunya ketika awal meninggal dunia. Ketika awal meninggal dunia, saudara kita misalnya atau kerabat kita, kita pegang jidatnya, kita pegang dahinya. Sekiranya ada keringat dan peluh, berarti saudara kita apa? Husnul khatimah. Dalilnya hadis dari Buraidah bin Hasib al-Aslami radhiyallahu an. Ketika itu beliau membesuk saudaranya yang ada di daerah Khurasan. Saudaranya sedang sakit parah. Kemudian ketika datang ke rumah saudaranya yang ada di Khurasan tersebut, Buraidah bin Hasib al-Aslami ini ditugaskan untuk menjaga saudaranya. Dan subhanallah ketika saudara yang lain pada keluar kamar, tahu-tahu Buraidah setengah berteriak mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Saudara-saudara yang lain kembali masuk ke kamar. Kemudian bertanya kepada Buraidah bin Hasib, ma bika ya Buraidah, ada apa dengan antum ini? Kok berteriak tadi? Kemudian Buraidah memalingkan wajahnya ke hadapan saudaranya sambil meneteskan air mata. Kemudian mengatakan bahwasannya saudara kita ini sudah tiada, sudah mangkat, sudah meninggal dunia. Subhanallah. Kemudian ya, yang perlu kalian ketahui kata Buraidah, ya, wa idza huwa bi araqi jabinihi. Di saudara kita ini, di jidatnya, di dahinya ada keringat. Allahu Akbar, dan demi Allah, ya, Allah Maha Besar, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mautul mu'min bi araqil jabin. Meninggalnya seseorang tersebut ditandai dengan adanya keringat di jidatnya. Meninggalnya seorang mukmin itu ditandai dengan adanya peluh di dahinya. Hadis sahih, ya, yang dimana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab Al-Janaiz
Babu alamati mautil mu'min, bab yang menjelaskan tentang tanda kematian orang mukmin, ya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bahkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab sunannya khusus membahas tentang masalah janais, masalah jenazah. Beliau bikin bab khusus, babu ma jaa annal mu'mina yamutu bi arakil jabin. Bab yang menjelaskan bahwasannya orang mukmin itu ketika meninggal dunia ditandai dengan ada keringat di dahinya atau di jidatnya. Pada nomor hadis 982. Nah, ini untuk membuktikan ya, saudara kita meninggal dunia dalam kondisi apa? Husnul khotimah. Tapi ketika awal dari dia meninggal dunia, ketika baru lepas ruh dari tubuhnya, kita langsung pegang jidatnya, dahinya, ada peluh dan ada keringat, berarti saudara kita tersebut meninggal dalam kondisi apa? Husnul khotimah. Nah, para ulama menjelaskan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa kalamul Buraidah fi riwayatil Ahmad, fi riwayati Imam Ahmad, sarihun fi annal araqa ala zahirihi. Bahwasannya dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, termasuk juga dikuatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam An-Nasai, sangat jelas bahwasannya ungkapan yang diungkapkan oleh Buraidah bin Hasib al-Aslami adalah keringat yang ada di dahi atau di jidatnya. Secara jelas dan nyatanya seperti itu. Tapi sebagian ulama menafsirkan dua hal. Ada yang mengatakan annahu kinaya an kaddil mu'min fi talabil halal. Ya, wa tadyiqihi alam nafsihi bis-shaum was-shalah hatta yalqallaha ta'ala. Ada yang mengatakan ini tidak lain kinayahnya seorang hamba mukmin dikarenakan usahanya selalu saja dalam hidupnya itu mencari yang halal, mencari yang halal, mencari yang halal. Dan selalu menyempitkan dirinya atau menguatkan dirinya ya dalam berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Sampai dia tersebut berjumpa dengan Allahu Jalla Jalaluh. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan ya secara letak-letaknya seperti itu. Annahu ibaratun amma yukabiduhu min syiddati siyaq alladhi ya'rukuduna jabinihi. Wadhalika tamhisan lidzunubihi. Bahwasannya itu ibarah ya, ibarah ungkapan tentang payahnya dan susahnya ya ketika seseorang tersebut mau meninggal dunia. Meskipun kita paham ya orang mukmin itu kalau yang sakit itu sakaratul mautnya. Adapun pelepasan ruhnya dari tubuhnya itu sangat gampang. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Bara bin Azib. Ketika melepas ruh itu digambarkan oleh Nabi SAW seperti seseorang yang menuangkan air dari teko ke gelas. Sangat mudah dan sangat gampang. Nah, seperti itu. Nah, tetapi adanya keringat itu menurut sebagian ulama tidak lain ketika dia dalam kondisi sakaratul maut. Sehingga ketika dia mengalami sakit tadi, seseorang pasti berkeringat. Salah satunya adalah di dahinya atau di jidatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kan komentar. Ya, yang jelas kita memahami secara zahirnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi SAW, mautul mu'min peluh di jidatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian tujuan daripada itu ya, kalau seandainya dia kesakitan ya, ini poin pentingnya sampai dia berkeringat tadi. Tidak lain apa? Tamhisan lidzunubihi, untuk menghancurkan dosa-dosanya, untuk menghilangkan apa? Dosa-dosanya, untuk menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Makanya hikmah Allah Jalla wa Ala menciptakan sakaratul maut buat orang mukmin juga tidak lain adalah sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk mengampuni dosa-dosanya hamba mukmin tersebut, untuk memberikan pahala untuk dia dan meningkatkan derajat. Secara tidak langsung ada keinginan ya, seorang mukmin itu ketika meninggal dunia tanpa ada dosa lagi yang dibawa. Wallahu a'lam bishawab.
Tanda husnul khatimah yang ketiga. Al-mautu lailatul jum'ati au naharuha. Meninggal dunia di malam Jumat atau di siang Jumatnya. Artinya bahasa kita itu ya biasanya malam Jumat atau hari Jumat. Karena kita tahu ya perubahan dari hari itu kalau kita kaitkan dengan tanggalan Hijriyah itu mulainya kapan? Dengan tenggelamnya matahari maghrib ya, katakan seperti itu. Seperti sekarang ini bukan hari Ahad lagi, tapi hari apa? Hari Senin. Nah jadi ketika seseorang dari kita ini meninggal hari Kamis, pas meninggalnya itu maghrib atau isya, berarti sudah masuk hari Jumat. Makanya diungkapkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, maka dia terhindar dari yang namanya fitnah kubur dan azab kubur. Seperti itu. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, berdua meridhai Abdullah dan meridhai ayahnya yang bernama Ammar bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal kubur." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumatnya kecuali Allah Jalla wa ala menjaga dia dari fitnah kubur, melindungi dia dari fitnah kubur. Apa bedanya fitnah kubur dan azab kubur? Kalau fitnah kubur itu berkaitan dengan pertanyaan mungkar dan nangkir. Ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Itu fitnah kubur. Kalau fitnah kubur saja terhindar, apalagi azab kuburnya. Ya, memang kita dapatkan tidak semua kita ini ditanya oleh mungkar dan nangkir. Bisa jadi ada di antara kita ini yang tidak ditanya oleh mungkar dan nangkir. Salah satunya apa? Kita yang meninggal dunia malam Jumat dan hari Jumat. Rasulullah yang mengatakan itu. Siapapun muslimnya yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat illa waqa fitnatal kubur. Yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, Allah Jalla wa ala menjaga dia. Yang namanya melindungi dia dari yang namanya fitnah kubur. Artinya apa? Kemungkinan besar dia tidak ditanya oleh mungkar dan nangkir. Ada golongan-golongan yang tidak ditanya oleh mungkar dan nangkir. Para anbiya, para nabi. Tidak ditanya oleh mungkar dan nangkir. Aman. Kecil yang meninggal dunia sebelum balik. Tidak ditanya oleh mungkar dan nangkir. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid ya. Yang betul-betul syahid ya, syahadahnya itu di sisi Allah Jalla wa ala. Bukan syahadahnya manusia. Bukan kesaksiannya manusia. Allah Jalla wa ala menyaksikan. Ya, artinya dia tersebut meninggal dalam kondisi mati syahid. Dia juga tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir. Nah, termasuk yang meninggal dunia malam Jumat dan hari Jumat. Ada keuntungan ya meninggal di malam Jumat dan hari Jumat. Subhanallah, bukan hari Senin. Rasulullah itu meninggal hari apa? Hari Senin, seperti itu. Naam. Dan itu di bulan Rabiul Awal. Jelas ya? Maka tentang kelahiran Nabi itu hari Senin benar. Tapi untuk masalah bulannya diperdebatkan. Tapi ulama itu sepakat tentang kematian Nabi itu hari Senin bulan Rabiul Awal. Makanya maaf ya, orang yang memperingati kelahiran Nabi itu memperingati kelahirannya apa memperingati kematiannya? Seperti itu. Karena yang sepakat ulama itu adalah apa? Berkaitan tentang masalah kematian Nabi SAW itu di bulan Rabiul Awal. Makanya jangan sampai nanti kita salah paham dan salah mengerti. Sejarah itu memang harus kita pelajari seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang kedua poinnya, bukan di hari Senin. Bagusnya dan afdalnya kita meninggal dunia. Meskipun Nabi Muhammad SAW meninggalnya hari Senin. Tapi yang afdal dan utama meninggalnya kita itu di hari Jumat.
Selain ada hadis, kenapa sebabnya? Karena kebanyakan orang untuk menyolatkan jenazah seseorang yang lainnya di hari apa? Hari Jumat. Maka itu yang menunjukkan bahwasanya keistimewaan meninggal di hari Jumat. Subhanallah. Makanya alangkah baiknya kalau dia meninggalnya ya. Subhanallah, di malam hari sekalipun ya, untuk menguburkannya ya, usahakan setelah Jumatan. Kenapa? Berharap kita dia disolatkan di solat Jumat tersebut. Artinya setelah melaksanakan solat Jumat, orangnya disolatkan jenazahnya. Bayangkan kalau kita meninggalnya itu di kota suci Mekah di hari Jumat dan kita disolatkan jenazahnya di Masjidil Haram. Betapa banyaknya yang menyolatkan jenazah kita. Subhanallah, yang kemungkinan besar doa mereka terutama di takbir yang ketiga diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Semakin banyak yang menyolatkan jenazah tersebut, tentunya semakin bermanfaat buat si mayit. Dan termasuk kita katakan ya, semakin ada harapan besar amannya dia di alam barzah dan di alam kubur. Kita lihat di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebelum azan Isya ya, disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya kalau bisa yang menyolatkan jenazah itu adalah 100 orang. Dengan kita menyolatkan 100 orang ya, dengan kita menyolatkan jenazah jumlah kitanya 100 orang, maka aman dia di alam barzahnya, di alam kuburnya. Kalau tidak ada 40 orang. Kalau tidak ada 3 sob. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kita lanjut setelah adzan Isya. Naam. Ya ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, melanjutkan apa yang berkaitan dengan tanda husnul khatimah seseorang. Ya. Yang ketiga yaitu meninggal apa? Malam Jumat dan hari Jumat. Kenapa kok di hari Jumat dan malam Jumat meninggalnya seseorang itu ya dianggap sebagai husnul khatimah? Selain ada dalil dan seterusnya ya. Juga kita katakan dikarenakan di hari Jumat tersebut berkumpulnya manusia yang kemungkinan besar dia tersebut disolatkan jenazahnya dengan jumlah yang banyak. Kata Nabi dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Tidaklah seorang mayit dari kalangan kaum muslimin yang disolatkan jenazahnya sebanyak 100 orang dari kalangan kaum muslimin yang mereka semua berdoa memohon agar Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosanya, memberikan rahmat dan kasih sayangnya untuk si mayit, illa syuffi'u fihi, kecuali Allah Jalla wa Ala akan menerima permohonan dia dan permintaan dia untuk si mayit. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas mendapatkan musibah, putra yang paling dia sayang meninggal dunia. Kemudian dia ditemani oleh asistennya ya, bahkan teman dekatnya juga. Subhanallah. Ya, yang dimana dia berkata ya kepada Yazid bin Al-Aswad. Ya Yazid bin Al-Aswad, tolong antum lihat yang takziah itu sudah berapa orang. Jika jumlahnya itu 40 orang, tolong infokan kepadaku, kita akan mengeluarkan jenazah ini untuk disolatkan. Kemudian Yazid bin Al-Aswad menghitung orang yang hadir. Ternyata jumlahnya 40 orang. Kemudian Yazid bin Al-Aswad berkata kepada Abdullah bin Abbas, sudah 40 orang. Taib, keluarkan jenazahnya, mari kita salatkan jenazah ini. Subhanallah, setelah itu Yazid bin Al-Aswad ini bertanya kepada siapa? Ya, kepada Abdullah bin Abbas. Naam. Subhanallah. Mikdad ya, afwan, bukan Yazid bin Al-Aswad, Mikdad bin Al-Aswad. Naam.
bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa harus 40 orang? Ya, kenapa harus 40 orang? Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, laqad sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafahumullahu fihi. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disalatkan oleh 40 orang. Yang dimana 40 orang ini tidak pernah melakukan perbuatan dosa syirik. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Kemudian dia tersebut berdoa, memohon kepada Allah agar si mayit diampuni dosa-dosanya. Maka Allah Jalla wa'ala mengijabah doa-doanya dan menerima permohonan mereka untuk si mayit ini agar diampuni dosa-dosanya. Subhanallah, hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 948. Dan fungsi daripada salat jenazah tersebut kita katakan ya tidak lain supaya seseorang mayit tersebut aman di alam barzahnya, aman di alam kuburnya. Subhanallah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha." Sesungguhnya kuburan-kuburan ini diliputi oleh kegelapan-kegelapan untuk penghuninya. Wa inna Allah azza untuk mereka dengan doa yang kita mohonkan di takbir yang ketiga tersebut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi mudakhalahu wa'idhu min adabil qubur wa adabin nar wa adkhilhul jannah dan seterusnya. Makanya ini yang selalu saya ingatkan, siapapun di antara kita ini yang duluan usahakan takziah, hadir, dan usahakan apa? Salatkan jenazahnya. Ini tidak lain sebagai cara kita untuk membantu besti dan teman kita tadi agar di alam barzahnya dan di alam kuburnya itu aman. Subhanallah, buat apa sekarang ini kita cekakak tawa bersama-sama, kelihatannya bahagia betul, sepertinya soulmate banget, sehati banget, tapi ketika dia meninggal dunia kita nggak ada di tempat. Kita tidak mau hadir untuk takziah, bahkan tidak mau untuk menyolatkan jenazahnya. Kalau toh misalnya kita tidak bisa hadir dikarenakan kita di luar kota misalnya, atau di luar negeri, nanti ketika antum kembali, subhanallah ya, hendaknya datang ke kuburannya untuk menyolatkan jenazahnya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika seorang perempuan tua meninggal dunia, yang hidup sebatang kara, yang terakhir ya ditugaskan oleh Nabi SAW untuk bersih-bersih di masjid. Hidupnya sebatang kara. Rasulullah kesian dengan itu perempuan. Kemudian membuatkan kamar khusus di Masjid An-Nabawi. Ketika meninggal dunia, Rasulullah tidak mendapatkan info secara langsung dan segera. Besoknya baru mendapatkan info karena si fulanah ini meninggal di malam hari. Rasulullah kemudian mengatakan, "Dulluni ala kubriha." Tolong dong tunjukkan aku di mana kuburannya. Kemudian sahabat mengantarkan Nabi ke pemakaman Baqi, ditunjukkan inilah kuburannya. Setelah Rasulullah menyolatkan jenazah untuk itu perempuan, Rasulullah berkata tadi, sesungguhnya kuburan itu diliputi kegelapan-kegelapan untuk penghuninya. Baru terang benderang dengan doa yang aku mohonkan di takbir yang ketiga tersebut. Subhanallah. Dan bayangkan kita yang berjumlah 200 ini lebih daripada 100 orang kita katakan. Yakin seyakin-yakinnya. Tentunya ya antum, ana yakin seyakin-yakinnya tidak pernah menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Untuk datang ke dukun tidak. Untuk datang ke kuburan pangsit bertawasil tentu tidak. Untuk mengumpulkan benda-benda yang diyakini ada keramatnya tentu tidak. Mungkin dosa-dosa yang lain antum masih lakukan. Masih main catur, masih main gaple. Masih. Ya, masih sedikit-sedikit gibah. Membicarakan ya hartanya orang dan seterusnya. Masih. Seperti itu. Atau aib-aibnya orang. Masih. Tapi ana yakin untuk antum ya. Untuk syirik tidak. Untuk menyekutukan Allah Jalla wa'ala tidak.
Istri yang sekarang bukan hasil guna-guna antum. Ya kan tidak. Antum apa? Muwahhid. Mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Meskipun terkadang lemahnya iman kita, kita kadang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Seperti itu. Tapi untuk maksiat syirik atau menyekutukan Allah Jalla wa'ala tidak. Nah itu harapan besar dari antum-antum ini. Ya ketika ada teman kita yang meninggal dunia untuk disolatkan jenazahnya. Kalau tidak dapat 100 orang, ya kita katakan 40 orang. Atau kalau tidak ada juga, ya 3 shaf. Karena kata Nabi, satu jenazah yang disolatkan 3 shaf, maka faqad wajabat lahul jannah. Maka dijamin dia tersebut apa? Masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Dan satu yang saya ingatkan ya, sekali lagi dan berulang-ulang saya ingatkan ini. Kita menyolatkan jenazah itu bermanfaat buat mayit dan lebih-lebih lagi bermanfaat buat kita. 1 qirat pahala yang kita dapatkan. Di antara kita ini banyak malas untuk menyolatkan jenazah. Subhanallah. Terkadang ketika di suatu masjid ya, bukan masjid kita ini. Masjid yang lain. Ketika ada satu jenazah, kita kadang bertanya dulu. Jenazahnya siapa nih? Siapa yang meninggal? Ketika, oh fulan bin fulan. Oh nggak kenal ini juga. Langsung jalan. Padahal bukan itu poinnya. Ya kita ini kadang seperti kebanyakan pahala. Menyolatkan jenazah. Yang hitungannya itu paling mungkin 3 menit ya. Atau bisa jadi 4 menit kita katakan. Ya. Subhanallah. Itu pahalanya besar. 1 qirat. Makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Seorang sahabat yang pastinya ada jaminan masuk surga. Setiap harinya itu mencari ada orang yang meninggal dunia atau tidak. Subhanallah. Untuk apa? Subhanallah. Untuk menyolatkan jenazah. Dalam rangka untuk apa? Selain manfaat buat diri beliau. Karena setiap kali menyolatkan jenazah tersebut. Kita dapat 1 qirat. Sekaligus juga apa? Subhanallah. Manfaat buat si mayit. Itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan kebiasaan beliau itu ya. Selain kita katakan menyolatkan jenazah itu. Juga apa? Membesuk orang yang sakit. Dan membesuk orang yang sakit itu pahala besar. Seperti itu. Pernah suatu hari Abu Bakar itu mengumpulkan 4 amalan. Dan itu menjadi kebiasaan beliau. Membesuk orang sakit. Takziah. Ya. Kemudian berpuasa. Kemudian bersedekah. Kata Nabi kalau 4 amalan ini terkumpul dalam 1 hari kita kerjakan. Maka jaminan surga. Contoh sahabat siapa? Abdullah bin Utsman. Atau yang sering disebut dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Intinya apa? Kenapa meninggal di hari Jumat itu bagus? Selain ada hadis Nabi SAW terhindar daripada fitnah kubur. Kemudian banyaknya kaum muslimin yang berkumpul di hari Jumat. Ketika melaksanakan apa? Salat Jumat. Maka harapan ana ya. Subhanallah siapapun dia. Kalau misalnya kalau toh meninggalnya malam hari kita katakan. Kita berusaha untuk memundurkan pelaksanaan salat Jumatnya ya. Atau penguburannya tersebut kita katakan. Memundurkan ya penguburan mayit tersebut sampai setelah Jumatan. Untuk apa? Syafaat buat si mayit. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya yang datang menghadiri salat Jumat itu kan pastinya banyak. Tidak sebanyak hari-hari yang lainnya untuk datang ke masjid tadi itu. Maka dengan syafaat mereka tersebut ya dengan doa-doa yang mereka lantunkan di takbir yang ketiga dan keempat itu tidak lain manfaat dan syafaat buat si mayit ini. Wallahu a'lam bishawab. Nih baru 3 ya berkaitan dengan tanda husnul khatimah. InsyaAllah kita akan sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Banyak sekali ya tentang tanda-tanda ya orang disebut sebagai meninggal dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Termasuk masalah sakit ya. Subhanallah sakit itu kan kematian. Jika sekiranya takdirnya antum meninggal dunia karena sebab sakit. Insya Allah, biiznillah, antum meninggal dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Makanya ketika kita diuji dengan suatu sakit, sabarnya kuatin. Sabar, ini ketetapan Allah. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, ya Allah, berikanlah ampunanmu buatku dan berikanlah rahmatmu untukku. Jadikanlah kematianku ini husnul khatimah. Jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, maka susulkan dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Yaitu ada 4 golongan yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 69. Berkumpul dengan para anbiya, para nabi,
berkumpul dengan as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, kemudian berkumpul dengan asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan berkumpul dengan orang yang saleh. Makanya ada dua doa ya, husnul khatimah ini sebagai penutup dari kajian kita yang sudah kita sampaikan juga. Tapi yang pertama itu apa? Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Kemudian yang kedua, subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Dua doa ini dibaca oleh Nabi SAW menjelang beliau wafat dan meninggal dunia. Kata para ulama, ini hadis sahih dari Ibunda Aisyah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baca selalu doa ini meskipun kita masih sehat. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Kemudian yang kedua, subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik, ikuti ana supaya antum bisa hafal juga. Kita enggak tahu siapa yang duluan dipanggil oleh Allah Jalla wa ala. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Barakallahu fikum wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.